Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang maha welas ing dalem dunya lan akhirat, Ar-Rahimi tur kang maha welas ing dalem akhirat punaka. Alhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi kagungane Allah, Al-Qawiyyi kang kuwat, apa sultanuhu kekuasaane Allah, Al-Wadihi kang pertelo, apa burhanuhu dalile Gusti Allah, Al-Mabasuti kang den beber, Al-Mabasuti kang den beber fil wujudi ing dalem alam, apa karomuhu lomane Allah, wa ihsanuhu lan oleh bagusi Allah, wa ihsanuhu lan oleh bagusi Allah. Ta'ala maha luhur apa majduhu agunge Gusti Allah, wa azumah lan agung apa sya'nuhu tingkahe Gusti Allah. Khalaqah ndadekaken sapa Allah al-khalqa ing makhluk li hikmatin krana hikmah, wa tawalan ngelempit sapa Allah alaiha ing atase hikmah ilmahu ing ilmune Gusti Allah, ilmahu ing ilmune Gusti Allah. Jadi Allah itu merupakan zat yang sangat-sangat kuat kekuasaannya. Maksud daripada Alhamdulillahil qawi sultanuh, yakni tidak ada kekuatan lain yang sebanding dengan kekuatan Gusti Allah. Kalau kalian ingat dulu Raja Fir'aun itu merupakan raja yang secara akal manusia itu sulit untuk dikalahkannya. Raja Fir'aun itu kekuasaannya sangat-sangat besar. Begitu pula semua pemberontak dan juga musuh para nabi dan para rasul. Termasuk salah satunya Raja Namrud. Itu dikalahkan oleh kekuatan Allah hanya dengan wasilah sesuatu yang kecil. Yaitu ba'udah, satu atau beberapa hewan yang kita kenal dengan nyamuk. Ekrobung rengik, elebunin rengik, kemudian mati. Sekuat itu menurut akal manusia termasuk Raja Namrud itu bimuqabalati quwwatillah, kelaban berperang dengan kekuatan Allah itu tidak ada apa-apanya. Hanya dengan seekor nyamuk bisa mati. Begitu juga Raja Abroha yang dulu sempat ingin merobohkan Ka'bah dengan pasukan gajahnya. Itu bagaimana? Hanya dengan burung
ababil. Kemudian membawa kerikil-kerikil panas yang dari neraka dilemparkan kepada mereka, semuanya musnah, tidak ada apa-apanya. Detik kekuatan Allah itu tak ada muqabalah, tak ada perbandingan dengan apapun, dengan kekuatan siapapun. Allah itu kalau sudah memberikan iradah, memberikan kehendak kepada apapun, pasti akan terjadi dan tidak mungkin bisa tertolak. Al-Wadihi burhanuh, yang mana Allah itu zat yang sangat-sangat nyata dalilnya, termasuk biwujudil Qur'anil Karim, kelaban wujud Al-Qur'an nika al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh, yang mana lomannya Gusti Allah, lampaan Gusti Allah, dan juga kebaikan Allah yang bertebar luas di alam semesta ini, semuanya dirasakan oleh kita, hatta orang kafir sekalipun. Sedaya nika ketampesan rahmat Allah, sedaya nika ketampesan loman karomnya Gusti Allah. Orang seta iman kelaban Allah itu juga merasakan bahagia hidup di dunia. Orang kafir atau orang yang maksiat dari kalangan muslim itu semua masih memiliki peluang dan kesempatan untuk bahagia. Kenapa kok demikian? Itu menunjukkan bahwa karomnya Gusti Allah itu begitu luas, bertebaran kemana-mana. Bahkan di sini bukan hanya fil ardi, tapi fil wujud, alam semesta. Yaitu ya banyak, alam semesta itu ya fil kaun ini, termasuk arsy-Nya Gusti Allah, langitnya Gusti Allah, kursinya Gusti Allah, buminya Gusti Allah, semua itu kena kebaikan dari Gusti Allah. Ta'ala majduhu wa adu masyaluh, khalaqal khalqa li hikmah. Allah itu menciptakan makhluk karena ada hikmah di balik itu semua. Kengain kena. Nah, apa yang terjadi dalam kehidupan ini, semua itu ada hikmahnya. Kapi juga ada hikmahnya. Termasuk bilis. Bilis ni kan Allah ada tiaki bilis ni kan ada hikmahnya. Kemudian Allah ada tiaki nak kanak santri senakal, itu ada hikmahnya. Karena andaikan santri itu semuanya nanggapi kemudian taat ke aturan, maka tidak ada peraturan. Dan Allah menciptakan orang bodoh itu juga ada hikmahnya. Agar apa? Agar proses taklim wa ta'allum itu berjalan. Ada pendidikan, ada pondok, ada madrasah, ada sekolahan. Gara-gara pada nak bodoh. Andaikan nak pas penter kapi, tak wajib pendidikan. Paham ni? Sudah aja saya terjadi ini kan sampai harus husnudzon kepada Allah, pasti ada hikmah semuanya. Termasuk dulu ada satu kisah, ada satu orang yang di situ berpikir begini, ada pengiran akabai makhluk enggak ria saungguna kebai apa sih? Allah ada tiaki makhluk rokun nggak kebai apa? Dilalah pengiran nikah abri ujian, memberikan cobaan kepada dirinya, diuji berupa sakit, kemudian tidak menemukan obat, dilalah obatnya adalah hewan tadi itu. Hewan tadi yang dikira ada gunanya hidup di dunia ini, itu yang menjadi obat. Dan masih banyak lagi jika kita dipikir. Jika kita memikirkan apa yang ada di alam semesta, itu pasti ada hikmahnya semua. Termasuk bedana sambian pondok nikah itu merupakan hikmah besar. Laulakum, andaikan tidak ada kalian yang ngaji, pasti tidak akan ada pengajian, nggak mungkin. Tak kira gula apa capa bitu ya. Kini betul. Nikah fadilah pada sambian. Begitu juga sebaliknya, umpama sobung gula, sobung sengaja, kita kira jadi pengajian juga. Dulu kalau kalian ingat
masalah tarikh. Kenapa Allah itu menjadikan sebagian daripada paman Rasulullah memusuhi terhadap perjuangan Rasul, termasuk Abu Lahab, termasuk tokoh-tokoh yang ada di Quraisy itu ada yang tak sepakat dengan perjuangan Rasulullah. Dari kalangan keluarga Nabi ada yang menentang, ada yang tidak setuju, bahkan ada yang betul-betul ingin membunuh Rasulullah. Agar apa itu Allah menciptakan takdir demikian? Itu hikmahnya besar. Andaikan semua keluarga Rasulullah sepakat dengan Rasulullah, setuju dengan ajaran Rasul, dengan perjuangan Rasul, maka banyak dari kalangan manusia yang menyangka bahwa Rasulullah menyebarkan Islam hanya demi mendapatkan kehormatan dan kemuliaan. Oh, ini jangan-jangan Muhammad, ini perkataan orang-orang kafir, jangan-jangan Muhammad ini menyebarkan ajarannya hanya ingin mengangkat martabat keluarganya, hanya ingin mendapatkan syuhrah, terkenal dan viral, agar menjadi orang yang terpandang, keluarga yang terhormat. Itu akan muncul beberapa dugaan-dugaan demikian. Tapi Allah di situ berkehendak lain. Dalam keluarga Gusti Kanjeng Nabi ni beda tak setuju. Bahkan beda sesampai amosoen terlibat terhadap Gusti Kanjeng Nabi, sehingga asumsi-asumsi negatif dari masyarakat, dugaan-dugaan yang negatif itu semuanya akan sirna. Tak mungkin Nabi Muhammad mengharap satu kemuliaan, dan tak mungkin Nabi Muhammad mengharap satu kehormatan kalau dalam sebagian keluarga itu ada yang tidak setuju. Berarti ini bukan untuk mengangkat martabat keluarga, tapi memang minallahi ta'ala, pancen ajaran dari Gusti Allah Ta'ala. Dadi nika mana pikir sedaja nika pancen beda hikmah kapi. Lampu merah tempe itu kan beda lampu merah kan? Itu hikmah itu. Hikmah dari siapa? Dari orang-orang yang naik kendaraan tapi tidak pakai rambu-rambu. Biasa menumpak sepeda tak letolian, menumpak sepeda but-kebutan, akhirnya terjadi kecelakaan, langsung dipertimbangkan oleh petugas keamanan, langsung dibentuk satu peraturan, yaitu rambu-rambu lalu lintas. Mangkan nang sepeda pada listing, lampu lighting, ada lampu dim, ada lampu merah di jalan, ada garis putih di jalan. Semua itu berkat orang-orang kecelakaan. Umpama dari lambat sobung orang celaka, selamat kapi. Ya sobung maki pada lampu merah melekapi tuduk ke atoran. Berjena partalon, berjena perapatan. Dia itu masih noleh-noleh. Apakah ada orang? Kemudian selamat, tidak ada satupun kecelakaan. Ya tidak akan ada semacam itu. Faham maksudnya? Kemudian kalau kita melirik lagi, misalkan hal-hal yang remeh kan, sampean akan tok itu juga hikmahnya besar. Andaikan sampean di situ akan tok tapi tak metoh, cuken tok tapi tak metoh, bayangkan berapa banyak pasien yang akan bertamu ke rumahnya Pak Awan dan Pak Hakim. Coba. Itu gara-gara sampean cuken tok bisa kan tok pas amunya bus, itu asokornya luar biasa, ada hikmah di balik itu. Kemudian sampean parengen sakit sareng Gusti Allah, wah itu sangat-sangat nampak hikmahnya gitu, bahwa bagi saya ngaji lambak sudah dijelaskan, siapapun yang sakit pasti jika dia itu sabar akan mendapatkan perubahan yang signifikan setelah dia itu sembuh. Artinya orang sesakit ni kan gelem sabar, pasti beres dalam kondisi elang sedaja tusan.
Ini termasuk hikmah kan. Akan tetapi wa tawa 'alaiha ilmah. Setiap hikmah itu ada ilmunya Gusti Allah yang dirahasiakan. Makanya banyak manusia itu yang mengeluh ketika dapat musibah, mengeluh ketika diuji sareng Allah. Kenapa? Karena banyak manusia tak nengalin hikmah yang ada di balik musibah itu. Pancen itu dilempit sareng Gusti Allah, artinya dirahasiakan sareng Gusti Allah agar manusia itu betul-betul teruji apakah betul-betul sabar atau tak sabar. Gitu ki. Sehingga orang saya tak nerima gara-gara ibri sakit, di situ marah-marah. Orang yang dikasih musibah sedikit langsung sedih dan susah, bahkan ada yang menangis, bahkan sampai ada yang bunuh diri. Itu gara-gara merasakan satu kejadian dohir, namun dia tidak sampai akarnya menyentuh terhadap hikmah di balik kejadian itu. Pon pokok mungkin tugas gulaban zambian itu husnudzon billah, pemapan sangkaan kita terhadap Gusti Allah. Pasti beda hikmah kabeh. Wa basata lahum min faidil minnati ma jarad bihi fi aqdarihil qismah. Setujunya makhluk itu tak luput dari pembagian dari Gusti Allah, dan semua itu berjalan menyesuaikan takdirnya Gusti Allah. Sesoki bagian pancen dari Gusti Allah, semelarat juga bagian dari Gusti Allah. Setujunya oleh bagian BTP kakek jong gentengah seberiya kakek man kakek gentengah ngari kakek man kakek sengari ya. Dari sekian banyak santri laki ini kan genteng tak ada sebadi kan. Apa Pak kula mate pegenteng ngak Cristiano Ronaldo misalkan, semua santri tang jaga-jaga pi papa adil lamun apa teng genteng gapi. Berbahaya itu. Ongku bahaya. Akan timbul banyak fitnah nanti. Nanti diduga sampean bukan anak bapaknya. Cobalah misalkan muan Kiki ngak Ronaldo kan. Cobalah. Muan Faiz ngak Lionel Messi misalkan. Pas muan Rizky ngak Neymar. Cobalah pas orang pas ajeling ke baban, ajeling ke aman. Mata dari mirip sekali. Ini jangan-jangan itulah yang menjadi kekhawatiran daripada syariat. Hikmah di balik itu ya inilah. Sampean makin muwana tak ada sebada, gentengnya versinya beda-beda. Kapi genteng kapi ben sebini latin kapi. Menurut siapa? Menurut orang yang menilai cantik dan menilai tampan.